Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nira Nurul Hasanah dari kelas TI 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Nah, uji hipotesis sendiri yaitu salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji asumsi atau klaim tentang parameter populasi berdasarkan sampel. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis, one sample t-test, dan independent sample t-test. Nah, langsung saja di sini saya memiliki sebuah data. Hmm, sebuah data. Nah, di sini langkah pertama sebelum kita melakukan uji hipotesis, kita membuat variabel view-nya terlebih dahulu. Nah, saya sudah membuatnya seperti pada layar berikut. Lalu kemudian kita membuat data view-nya seperti ini. Di sini saya memiliki dua variabel, yaitu variabel nama dan nilai UAS mekanika teknik. Selanjutnya untuk one sample t-test, pertama kita klik analyze, lalu compare means, kemudian di sini ada beberapa menu pilihan, kita klik one sample t-testnya. Nah, untuk variabel nilai UAS mekanika, kita pindahkan ke tes variabel. Lalu kita isi test value-nya di angka 75 dan kita klik option. Nah, di sini ada confidence interval persen. Nah, kita isi persennya di angka 95%. Lalu klik continue. Oke, dan akan menampilkan hasilnya. Hasilnya seperti ini. Jika hasilnya sudah ada, nah di sini ada hasil N20 min 75,85, standar deviation-nya segini, standar error min-nya di angka segini, dan di bawahnya ada T 0,329, DF-nya 19, sig2 Taylor-nya 0,746, mean difference-nya 0,850, lower-nya min 4,56, dan over-nya ada di 6,26. Nah, setelah hasilnya muncul, maka kita akan melakukan formulasi. Kita formulasikan di mana formulasi one sample t-test itu, yaitu H0 sama dengan rata-ratanya ini kita di 75%. Berarti H0 sama dengan rata-rata nilai 75% dan H1 rata-rata bukan nilai 75. Lalu kita masukkan formulanya, di mana formulasi H0 dan H1 ini, yaitu tingkat signifikannya eh, ada di 0,05 atau 5%. Nah, berarti H0 diterima jika sig2 Taylor ini lebih besar dari 0,05 dan H1 diterima jika sig2 Taylor lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini sudah jelas sig2 Taylor ini lebih besar dari 0,25, di mana 0,746 ini lebih besar dari 0,025, maka dapat kita simpulkan H0 diterima dan H1 ditolak. Seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan tentang independent sample t-test, di mana saya juga memiliki sebuah data. Sebentar.
Nah, di sini saya mempunyai, sebuah data, bentar, mmm, nah, di mana untuk membuat uji hipotesis independen sampel t-test sama kayak one sampel t-test, kita harus membuat variabel view-nya terlebih dahulu, namun berbedanya di sini ada 3 variabel. Saya menambahkan variabel kelas. Nah, setelah membuat variabel view, kita membuat data view-nya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita klik analyze, compare means. Nah, kita klik di independent sample t-test. Nah, akan muncul perintah seperti ini. Nah, lalu kita pindahkan nilai variabel nilai UAS-nya ke tes variabel, lalu kelas ke grouping variabel. Nah, optionnya di confidence interval persennya ada di 95%, kita klik OK. Lalu define grupnya, nah jika seperti ini, klik confidence-nya udah di 95%, continue, lalu di ini ada pilihan kelas, kita klik define group. Nah, ini kelasnya kan tadi sebelumnya ada kelas 1 dan kelas 2. Kita masukkan kelasnya di kelas 1 dan kelas 2, lalu continue. Setelah itu klik OK, dan akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, untuk formulasinya tidak jauh beda seperti one sample t-test, namun di independent sample t-test yaitu H0 diterima jika sig2 Thailand lebih besar dari alfa atau T hitung, dan H1 diterima jika sig2 Thailand lebih kecil dari alfa atau T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, di sini sudah terlihat jika
sig 2 Thailand-nya 0,580 dan alpha-nya 0,05, berarti dapat disimpulkan 0,580 itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.